Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam. Dan yang paling utama lagi adalah nikmat kesehatan, sehingga kita masih sempat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan nantinya dipaparkan oleh salah satu teman kita yang sudah jadi calon guru penggerak atau CGP. Aplaus dulu. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita jalani sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, supaya kita bisa menggapai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita memasuki susunan acara pada pagi hari ini, saya mengucapkan rasa hormat saya kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, dan Dewan Guru selaku pendidik anak-anak kita. Adapun kegiatan hari ini adalah diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini kata diseminasi saya belum juga tahu, nanti akan dipaparkan. Supaya lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara yang kedua, yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SD 590, yaitu Bapak Kasri SAD MM. Kepada Bapak saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, para guru dan staf yang hadir di ruangan ini. Yang saya hormati para moderator, Bapak moderator, Pak Istiar, yang kita sama-sama hormati, kita banggakan calon guru penggerak CGP. Ya, salah satunya guru yang berani maju di sekolah kita ini untuk sementara, ya, berani maju sementara, karena CGP ini calon guru penggerak. Artinya ini baru calon, karena ada namanya, pertama itu tahapannya kita mendaftar melalui online. Di situ ada penjaringan. Setelah kita lulus dalam penjaringan, memenuhi persyaratan, maka kita menjadi CGP.
calon penggerak, calon guru penggerak. Itu Bapak dan Ibu ya. Dan juga tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu kita memahami bahwa pendidikan itu penting dan menuntut ilmu itu tidak ada batasnya kecuali kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita berhenti namanya menuntut ilmu. Itu Bapak dan Ibu ya. Dan sampai kita sudah berumur, dan ini dengan budaya ya sudah berumur 52 tahun. Artinya bahwa mungkin 8 tahun ke depan yang kami sudah pensiun. Ya. Dan umur itu semakin ke depan semakin berkurang. Ya, kalau hitungan matematika ya bertambah, tapi sesuai dengan target kita itu kurang. Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Salah satunya menuntut ilmu. Apakah CGP ini salah satu cara untuk menuntut ilmu? Iya. Sudah pasti begitu Bapak dan Ibu. Dan saya melihat bahwa setelah calon guru penggerak kita ini maju sudah 3 bulan ya, 3 bulan masuk, saya kira sudah ada kemajuan, ada peningkatan yang bisa kita lihat. Salah satu contohnya guru penggerak ini sudah 2 kali kita ini adakan pertemuan tentang seminar diseminasi ya, atau karya, memberikan paparan pengalaman apa yang selama ini dia dapatkan dalam komunitas itu. Karena saya berpikir guru penggerak ini punya komunitas, sehingga Bapak dan Ibu, ideas pendidikan itu kita didorong terus supaya guru itu masuk di dalam atau mendaftar di PDP. Ya pasti bahwa Bapak dan Ibu di sana itu pasti ada manfaatnya buat kita guru, terutama tentang bagaimana menumbuhkan minat, semangat dan kemauan kita untuk terus memahami apa yang menjadi kekurangan yang pada dasarnya Bapak dan Ibu, yang saya alami dulu, semakin kita sekolah menuntut ilmu, kita semakin merasa kurang. Dan apa yang selama ini kita miliki, pada saat ada pertemuan kan, atau kita masuk di pendidikan secara formal, banyak hal yang kita tidak tahu. Luar biasa itu yang Bapak dan Ibu. Jadi karena sekarang itu guru, para kepala sekolah, termasuk kita di lingkup pendidikan, sudah berapa tahun itu memang tidak ada pelatihan. Kita sama dulu, selama ada pelatihan di kabupaten, di tingkat provinsi, kita diundang untuk melakukan atau mengikuti tentang bagaimana peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita. Jadi sekarang Bapak dan Ibu, dari mana kita itu, kita mau mengambil dari mana lagi itu?
tentang bagaimana kompetensi kita ya tentu melalui ya elektronik. Dan sekarang itu yang kita pahami bahwa kita belajar melalui Google. Ada berapa Google saya lihat itu. Apalagi sekarang setelah Menteri Pendidikan meluncurkan berbagai fasilitas termasuk Chromebook ini, itulah tempat kita belajar dengan menggunakan akun belajar. Makanya sekarang itu harus diaktifkan itu dan selalu kita pakai itu membuka, mengacak terus, membuka terus apa yang ada di dalam tentang masalah kaitannya dengan tugas kita sebagai pendidik, termasuk kurikulum pendidikan, termasuk kurikulum Merdeka sekarang yang insya Allah 2024 itu akan dilakukan secara umum, secara menyeluruh karena sudah 2 tahun, karena memang peraturan itu atau undang-undang itu berlaku setelah sudah berjalan dengan 2 tahun akan kita lakukan. Jadi itu Bapak dan Ibu. Jadi kembali bahwa hari ini kita akan mendengarkan lagi pemaparan dari calon penggerak guru kita, calon guru penggerak kita tentang apa-apa yang perlu kita lakukan di sekolah. Yang saya tahu bahwa hari ini kita akan mendengarkan paparan sekaligus kita nanti akan mengambil suatu kesepakatan bersama apa budaya-budaya yang harus kita lakukan. Kan sebenarnya guru penggerak ini menggerakkan semua guru-guru termasuk ya tempat tugas kita, menggerakkan paparan itu ya. Artinya sudah ada yang mau digerakkan. Artinya kita sudah paham. Cuma lagi gerakan nanti mau selalu disampaikannya. Bukan lagi kita mau mulai dari dasar bahwa yang selama ini memang kita tidak pernah lakukan. Sebenarnya sudah biasa kita lakukan. Tinggal kita mau gerakkan semua itu sehingga ada namanya guru penggerak. Ini yang dia turun nanti untuk mengingatkan kepada teman-teman semua, khususnya kita di Kabupaten Luwu. Nah kalau nanti itu semua guru di suatu sekolah itu sudah masuk semua menjadi guru penggerak, siapa yang mau digerakkan? Nanti kita action semua. Ya, tinggal melakukan. Ya, tidak begitu. Jadi untuk tahap berikutnya ini tahap ke 11 ya? Ke berapa nih Ustaz? 11. Ya. Saya harapkan kepada kita semua ada lagi yang mendaftar. Ya, menjadi guru penggerak. Saya kira ada manfaatnya Bapak dan Ibu. Jadi budaya-budaya Bapak dan Ibu sebenarnya saya kasih gambaran secara umum bahwa apa-apa itu yang harus kita lakukan. Budaya apa itu yang harus kita lakukan dan mampu kita lakukan bersama dengan para siswa kita. Salah satu contoh, saya pernah berbincang-bincang dengan teman saya dari Kalimantan itu tentang keberhasilan kita di sekolah. Tapi memang kita perlu melakukan sesuatu hal, perlu disepakati. Kalau hanya kepala sekolah menyampaikan, tidak disepakati semua teman-teman, saya kira ini agak pincang larinya. Biarpun bagaimana saya sampaikan, tapi Bapak dan Ibu tidak setuju, pasti ada saja tidak melakukan. Contoh yang dia lakukan itu teman, apakah itu berat buat kita atau tidak? Kalau memang tidak berat, kenapa tidak kita lakukan? Seperti apa itu? Seperti budaya pada saat guru sebelum masuk di dalam kelas tempat tugasnya masing-masing ada arahan dulu. Ya, ada arahan dari kepala sekolah atau siapa yang dituakan. Misalnya saya
lambat datang karena sesuatu hal, ada teman dipercayakan, coba diberikan wejangan kepada teman-teman sebelum masuk di dalam kelas. Misalnya berbaris di depan kelas, semua guru, semua staf sebelum melaksanakan tugas pada hari itu berbaris dulu di kelas. Baru saya berikan arahan. Contohnya, bagaimana Bapak dan Ibu sehat? Ya kalau ada yang tidak sehat ke rumah sakit, periksa dulu. Ya kan begitu, supaya di dalam kelas sehat dia. Kemudian tanya lagi apa Bapak dan Ibu tidak ada masalah di perjalanan atau di rumah? Kalau tidak ada ya, alhamdulillah. Kalau ada ya rumah sudah kelas. Terangkan dulu pikirannya. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kalau masuk dalam kelas pasti langsung marah-marah. Karena itu tadi mungkin hampir tabrak, atau ada orang berkelahi di jalan, atau ada masalah di rumah tentang anak, tentang tetangga, tentang suami, dan lain sebagainya kan. Pada saat ya apalagi lambat lagi datang karena masalah, langsung masuk dalam kelas. Pasti amburan di dalam. Yakin saya itu. Iya, kan semua itu. Ya. Mana lagi? Bagaimana Bu sudah dari persiapan pelajaran? Itu. Ya kalau tidak ada, ya bukan ya sudah masuk dalam kelas. Kamu itu. Ini kan budaya. Itu ya yang dilakukan oleh teman-teman. Saya bicara yang seperti itu. Dapat hasil. Dan siswanya itu ya punya kompetensi yang luar biasa. Kenapa? Karena itu guru yang masuk dalam kelas penuh dengan semangat, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan persiapan, apalagi ini kan budaya. Ini yang harus kita, seperti yang disampaikan nanti mungkin ibu-ibu itu, seperti budaya yang seperti yang harus kita lakukan. Itu adalah satu. Kemudian yang lain, selain daripada di pintu, juga sebelum jam 7, karena jam 7.30 kan tidak sudah masuk dalam materi. Mungkin sebelum itu 10 menit sebelum dimulai pelajaran, guru-guru harus berada dan berdiri di depan pintu. Siswa masuk. Ya tanya juga siswanya, sehatnya? Kalau tidak sehat ya, waduh sakit lagi. Ya kan begitu. Bagaimana kukunya, bagaimana kebersihannya, bagaimana. Sebenarnya Bapak dan Ibu sudah paham semua. Yang saya bahwa kita sudah tahu. Saya sendiri saya tahu. Ya. Tapi kan harus ada kesepakatan kita. Karena saya sudah sampaikan, tapi kan ya begitu. Karena tidak ada kesepakatan, tapi kalau ada kesepakatan kita dulu, ya tentu siapa yang melanggar ya perasaan sendiri. Ya. Karena itu Bapak dan Ibu, memimpin itu kadang-kadang kita memang ada di dalam hati kita sebagai pemimpin selalu berperan antara tugas dan perasaan. Ya. Saya kemarin di Dinas Pendidikan, bukan berarti kita mau banggakan bahwa betul di pendidikan itu. Kalau kita mau ketemu dengan Pak Kadis untuk waktu sekarang, saya juga tidak tahu kenapa sulit lagi ketemu dengan Pak Kadis. Yang tidak ada salah. Kita saja mau ketemu, berbagai macam jawaban setelah yang menjaga di situ ditanya bagaimana, tidak bisa tadi ini tidak bisa. Kalau tidak ada petunjuk dari sana kan tidak mau, berarti pada dimarahi. Saya bincang-bincang memang selalu dimarahi. Maka di kata-kata yang tidak senonoh ini kan tidak benar itu. Jadi saya sebagai kepala sekolah Bapak dan Ibu, prinsip saya itu ya
dalam tugas itu hanya relatif, tapi silaturahmi itu paling penting. Dan saya selalu dahulukan itu perasaan dan kemanusiaan. Kenapa? Karena saya kira inilah yang menjadikan hal yang saya pikir baik kita lakukan, karena kita sebenarnya adalah guru, apalagi kalau di pendidikan itu kalau kita mau marah-marah terus tidak bagus juga. Sama yang kita bawa pada diri, kalau sudah beda kita marah terus. Jadi saya kembali Bapak dan Ibu, budaya-budaya seperti ini ya mungkin kita harus sepakati. Kemarin itu kita sepakat budayakan itu menjemput siswa di Biku, kita sudah berjalan. Alhamdulillah sudah berjalan dan punya pengaruh. Karena siswa itu cepat datang. Di rumah saja itu kalau kopi ya jauh kita ngegaung ini, jadi biasa saya tidak ditunggu. Kenapa? Namanya apa cepat karena pasti terlambat. Ya, seperti itu. Artinya bahwa itu ada pengaruhnya. Setelah kita berlakukan, kita bahagia. Mungkin baik buat kita dan baik buat anak kita dan termasuk kepada orang tua. Dan saya kira seperti ini Bapak dan Ibu, bahwa sekolah kita ini kita sepakat bahwa bagaimana membantu sekolah kita ini dan kelas kita ini supaya siswa kita itu bisa jenuh, ya, bisa bisa tertarik, tidak jenuh dalam kelas kita. Kita lakukanlah yang mungkin siswa menarik. Pada saat dia masuk dalam kelas kita, melihat ruang-ruang kita sangat indah, suasananya memang ya teduh, sehingga anak itu bisa nyaman di dalam. Ya, sehingga anak itu tidak malas ke sekolah, karena suasananya memang menurut perasaannya ya bagus. Dengan cerita juga nih siswa Bapak dan Ibu ya. Kita coba di luar sana itu. Apa juga itu siswa apa? Kalau itu mulai bagus sekali kalau nakasih makin. Saya tidak berarti ini kalau bertanya sama Bapak dan Ibu ya. Bukan berarti ini menjadi motivasi buat kita. Ya ada siswa itu baik kalau ibu daya kasih ini ketika karena itu paham sekali. Itu kan ada saya begitu artinya bahwa ini menjadi motivasi. Kelebihannya ibu daya tentang materi kita mungkin ya lain daripada yang lain mungkin ada. Saya bilang hebatnya materi kita itu, ya begitu. Termasuk Pak Yunus Dokter di dalam, karena memang hebat sertifikat. Pada saat dia ada siswa, ya, Singapura itu karena pengalamannya sudah lama, caranya memang, ya mungkin dia perhatikan seperti apa itu sehingga pada saat menyampaikan siswa cepat mengerti. Nah, pokoknya itu siswa. Ya kan begitu. Jadi hati-hati kita buat ini ya. Kali kita sama-sama buat inovasi terus supaya kita semua ini samping memang menjalankan tugas dan insya Allah di hari kemudian itu kalau kita dulu insya Allah ya diberikan tempat yang khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjadi amal jariah. Saya kira itu untuk sementara sebagai motivasi kepada kita semua. Karena ini lama sekali saya sampaikan, masih banyak barangkali yang perlu kita sama-sama lakukan, tetapi ini ada waktu terbatas dan saya kira untuk sementara
Saya ucapkan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, di mana di dalam sambutannya tadi bisa kita petik suatu ilmu sedikit, yaitu jangan berhenti untuk menuntut ilmu dan selalu menyebarkan kebaikan. Semoga apa yang kita niatkan dari awal dan apa yang kita amalkan dapat bernilai amal jariah. Amin. Dan kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu pemaparan tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dipaparkan langsung oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Ilmawati SPDGR CGT. Kepada Ibu Ilma kami persilahkan menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan guna duduk-duduk manis dalam mendengarkan penerapan pengalaman budaya positif yang akan nanti saya paparkan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tauladan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kasri SPD SAG MM, yang saya hormati Bapak Moderator Pak M. Istiar SPD CGT Angkatan 11 Insya Allah. Yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian, pada kesempatan ini saya berbicara di sini tidak ada niat untuk menggurui. Saya hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan apa yang telah saya dapatkan di dalam pendidikan program calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Luwu. Jadi ada beberapa yang nantinya akan saya paparkan yang mungkin kita semua sudah pada paham, kita semua sudah tahu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa semua budaya-budaya positif itu kita sudah pernah lakukan, tapi di sini saya ingin mengingatkan kembali apa-apa saja yang termasuk budaya-budaya positif, dan juga ada pemahaman-pemahaman yang terus terang baru saya dapatkan di program pendidikan CGT ini. Kalau untuk rekan-rekan guru yang dari barangkali senior-senior sudah dapatkan di jenjang kuliah dulu. Tapi untuk saya pribadi, terus terang ini adalah hal yang pertama yang saya dapatkan. Dan ini ingin saya bagi kepada rekan-rekan guru yang lain. Baik Bapak dan Ibu, saya izin berdiri karena saya harus juga melihat apa yang ada di atas. Jadi di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, ya. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, yang nantinya keyakinan kelas ini akan
lebur menjadi keyakinan sekolah kita. Dan ini ada segitiga restitusi. Jadi di sini segitiga restitusi ini nanti bagaimana tindakan kita ketika terjadi suatu masalah kepada peserta didik kita, bagaimana cara kita menyikapinya sehingga masalah tersebut akan terselesaikan. Jadi yang pertama, disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di mana kata disiplin di sini saya selipkan sedikit. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Iya. Jadi di sini ada nilai-nilai kebajikan. Yang pertama sesuai dengan kurikulum kita ke depannya, kurikulum Merdeka, ada profil pelajar Pancasila. Jadi di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada kesalahan penetikan, mohon maaf. Bernalar kritis. Berikutnya, Ibu Primary Years Program atau biasa disingkat PYP itu nilai-nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, keterampilan hidup. Di dalam keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Iya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, di mana di sini itu pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu semua masuk di dalam penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, dan ini adalah kebutuhan dasar peserta didik kita. Selain ini adalah merupakan kebutuhan dasar kita. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama ada motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, yang terakhir, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya,
5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru, yang ini yang baru saya dapatkan di program CGP ini. Yang pertama itu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi yang biasa kita lakukan sebagai guru, di mana kita terkadang menjadi penghukum, terkadang juga kita menjadi pembuat merasa bersalah bagi anak didik kita. Kadang juga kita menjadi teman, kadang kita menjadi pemantau, dan kadang kita menjadi manajer. Dan yang diharuskan itu adalah kita sebagai pendidik harus menjadi manajer. Jadi ada contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya ada contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi di sini jika kita sebagai penghukum, kita langsung memberikan hukuman kepada siswa tersebut, yaitu dengan hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi kontrol seorang guru menjadi seorang penghukum. Kemudian yang berikut, pembuat merasa bersalah. Jadi bisa kita lihat nanti dan kita raba-raba, kita rasa-rasakan apa yang pernah saya lakukan. Jadi di sini berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi kata-kata ini ternyata membuat anak itu merasa bersalah. Dan ini pada penerapan 5 posisi kontrol guru ini, yang kedua, pertama dan kedua ini itu diharapkan kedepannya tidak akan terjadi kepada kita lagi. Yang ketiga, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi ini kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Itu ada kata-kata, contoh kata-kata ya dari kasus yang ada di atas. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi itu kita posisikan diri sebagai pemantau. Jadi ada kata-kata sedikit menyinggung konsekuensi yang akan didapatkan jika melanggar. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi jika seorang manajer yang diharapkan itu, kata-kata yang muncul adalah apakah kamu tahu kesalahanmu. Jadi kita menanyakan dulu, apa kamu tahu kesalahanmu, jangan sampai kita langsung menghukum sementara mereka tidak tahu apa kesalahannya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya. Jadi ada proses perbaikan bagaimana kita membimbing anak-anak untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Iya, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini jadi hampir sama dengan keyakinan sekolah nantinya akan diterapkan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi ada perubahan diyakinkan. Jadi keyakinan bukan peraturan. Kalau peraturan itu kayak bersifat apa? Keharusan. Iya. Jadi ada sanksi. Di keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar
mudah diingat. Jadi tidak terlalu banyak, sedikit saja keyakinan kelas yang dibuat agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas sehingga mudah diterapkan. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Berikutnya disesuaikan dengan keyakinan kondisi yang ada di kelas kita. Yang terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi di sini bukan hanya kita sebagai seorang guru, jadi kembali lagi mengapa keyakinan bukan peraturan. Jika peraturan barangkali guru yang harus membuat. Semuanya peraturan ini dibuat oleh guru. Tetapi di sini keyakinan kelas ini kita mintai pendapat peserta didik kita, apa kira-kira keyakinan kelas yang akan kita sepakati ke depannya sehingga kegiatan pembelajaran kita itu akan lebih menyenangkan. Bagaimana apa yang diinginkan oleh siswa, kembali lagi ke kurikulum merdeka, berpihak pada murid ya. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Jadi di mana segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi bukan hanya seperti tadi, setelah kita melakukan, kita memposisikan diri kita sebagai kontrol guru, manajer, sebagai guru manajer, kemudian kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah pada umumnya dan pada keyakinan kelas pada khususnya. Ini adalah segitiga restitusi yang akan kita lakukan, di mana kita memberikan sesuatu kepada peserta didik kita, apa yang telah dia lakukan itu, sehingga dia dapat berubah menjadi seorang yang lebih bertanggung jawab. Iya, jadi dari segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ini tidak langsung memberikan kepada siswa bahwa dia salah. Kita harus berprinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak semua orang luput dari kesalahan. Jadi di sini berbuat salah itu wajar. Dalam menstabilkan identitas ini ada yang harus dipahami kita sebagai rekan pendidik itu bahwa kita tahu bahwa kesalahan itu wajar dilakukan oleh anak-anak, tapi kita nantinya akan memproses dari kesalahan yang dia lakukan itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Jadi kita sadari kesalahan yang mungkin dilakukan oleh siswa kita juga pernah kita lakukan, bukan hanya karena kesalahan dia saja. Berikut, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan juga kata yang terakhir itu, kamu berhak merasa begitu. Jadi terkadang ada anak-anak yang mengungkap, seperti ini bu, sakit ki, kayak begini. Jadi di dalam masalah seperti itu bisa kita memberikan kalimat-kalimat yang tidak hanya sekedar menyalahkan si anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi prinsipnya setiap perilaku berupaya, pasti mereka berupaya memenuhi suatu kebutuhan yang tertentu. Jadi di sini kata-katanya yang biasa dilakukan untuk validasi tindakan yang salah yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanyakan sama anak-anak kita, pasti ada alasannya kenapa dia seperti itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya dia melakukan kesalahan lompat dari meja,
Nah, bisa saja dia melakukan yang lebih buruk dari itu atau membuang, melempar kursi atau bagaimana itu contohnya ya. Berikut, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi bisa jadi dia melakukan kesalahan itu, dia melindungi sesuatu yang ingin dilindungi dari apa yang ada di dalam masalah tersebut. Yang terakhir, jadi kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi hampir sama dengan yang ketiga tadi. Jadi bisa jadi anak tersebut melakukan kesalahan karena ada yang dia lindungi di dalam dirinya, atau bagaimana biasa juga barangkali diambil pulpennya atau bagaimana sehingga terjadi pertengkaran. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi sebelumnya itu karena sudah ada keyakinan yang kita buat, yaitu di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Jadi bisa kita kembalikan di sini tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa jika sudah ada keyakinan kelas yang kita buat nantinya, kita sudah mampu untuk berkomunikasi langsung sama anak-anak anak didik kita. Sudah ada keyakinan kelas apa yang kira-kira yang kami langgar setelah kita membuat keyakinan kelas, mereka berbuat kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ada. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi ini tergantung dari keyakinan kelas yang kita yakini di dalam kelas. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita sebuah kelas yang bagaimana yang dia inginkan. Berikut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini bagaimana kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian yang kedua tadi validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi sebelum menanyakan keyakinan harus ada dulu kesepakatan keyakinan kelas yang kita buat pada peserta didik. Yang biasanya selama saya sudah melakukan 2 lokakarya sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran harus ada kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi sebelum melakukan kegiatan ada kesepakatan kelas yang disediakan oleh pengajar praktik. Apakah kesepakatan kelas itu mampu kita lakukan? Jadi seperti ini juga, setiap kita akan mengajar bisa diingatkan peserta didik kita kapan kita membuat keyakinan kelas dan apa-apa saja keyakinan kelas yang kita harapkan menjadi kesepakatan kelas kita sebelum kita mengajar. Jadi ada keterikatan antara kita dengan peserta didik. Jadi misalnya tidak boleh ribut. Jadi kasih kesempatan juga peserta didik untuk mengungkapkan apa kira-kira yang mereka inginkan. Jangan sampai dilarang goyang kiri kanan sementara peserta didik kita nanti fokus kalau goyang kiri kanan. Jadi selanjutnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya kita akan membuat keyakinan sekolah kita bersama dengan teman-teman yang lain, melihat apa yang telah saya paparkan tadi, apa kira-kira yang akan kita lakukan ke depan yang dapat menjadi budaya positif ke depannya SDN 590. Jadi sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah pemaparan dari guru CGP, dan apa yang telah dipaparkan banyak sekali ilmu yang bisa kita petik dan sangat memotivasi kita untuk kedepannya. Di dalam pemaparannya tadi ada sedikit saya sedikit ambil pelajaran. Yang pertama masalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di dalam ada sedikit ternyata ada tadi terselip kata humor. Ternyata itu satu memang kebutuhan, karena itu saya ambil dari diri saya dalam keseharian saya. Kalau tidak ada humor saya, kayaknya saya kayak stres, sakit kepalaku. Jadi makanya itu sering sekali saya itu bersanda. Dan yang kedua adalah 5 posisi kontrol guru. Tadi dipaparkan 1 penghukum, dan itu termasuk diri saya sendiri. Karena saya kalau di kelas, kalau sudah 2-3 kali saya tegur langsung saya hukum. Apalagi kalau berdoa, main-main, jadi yang bermain itu sudah saya tegur 3 kali. Jadi nanti saya hukum, naik di atas membaca doa sendiri. Jadi saya termasuk penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kadang juga saya memberikan kata-kata yang tidak tahu pedis atau bagaimana, supaya anak-anak merasa bersalah atas perbuatannya. Jadi saya termasuk yang kedua juga. Nanti saya termasuk semuanya nanti. Yang ketiga adalah teman. Nah, saya takutkan kalau saya terlalu dekat sama siswa saya, takutnya setiap saya ucapan saya, dia mengucapkan bersanda karena terlalu dekat. Yang keempat, pemantau. Ini kan kita harus pantau ya, termasuk semua. Yang kelima adalah manajer, ya, manajer. Jadi ini memang bagus ini. Tapi ada kurangnya bagi saya, yaitu sebagai kontrol emosi. Karena emosi saya itu kadang tidak terkontrol. Yang ketiga adalah ini kata-kata yang baru lagi, yaitu merubah kata peraturan tadi menjadi suatu keyakinan. Karena memang betul yang kalau kita buat peraturan keras, kayaknya yang lebih dominan di dalam membuat peraturan adalah guru. Jadi kayaknya betul kita buat peraturan supaya dilaksanakan betul, dan kalau tidak dilaksanakan pemberian hukuman nantinya di belakang. Nah, kalau ini dari kata keyakinan itu kan kesepakatan. Jadi kalau sudah disepakati, sudah bekerja sama membuat kesepakatan, jadi dia merasa nanti, oh ini kan kesepakatan saya dengan guru saya. Saya kira itu dari saya, dan ini sangat termotivasi, inspirasi banget bagi saya, dan bagus kalau kita kasih aplaus untuk calon guru penggerak. Nah, kita ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya acara yang keempat yaitu diskusi terkait budaya positif di sekolah. Di sini kita akan mungkin agak bebas kalau kita berbincang, memberikan masukan-masukan apa kira-kira budaya positif yang betul-betul perlu kita terapkan di sekolah kita. Bagaimana? Saya serahkan kepada peserta untuk berdiskusi. Kira-kira masukan. Oke, silakan. Mungkin bagus kalau bagaimana supaya tinggal jual soal ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini pemaparannya tadi sangat bagus, dan ada satu kata-kata yang kayaknya pertama kali saya dengar dan ternyata sangat bermakna, yaitu segitiga restitusi. Ya, ternyata makna atau tujuan dari atau pengertian dari segitiga restitusi ini adalah salah satu cara menyelesaikan suatu permasalahan atau proses cara menyelesaikan permasalahan sehingga menjadi lebih baik. Ya. Sekarang saya angkat satu permasalahan yang selama ini
sudah lama dan sampai sekarang susah sekali menyelesainya. Ya. Jadi yaitu yang masalah di musola. Mungkin ada kata-kata yang bagus dan cocok untuk disampaikan kepada anak-anak kita yang ada di musola, sehingga kelakuan atau sifat yang mereka selama ini terlihatkan di sana berubah menjadi lebih baik. Jadi pada kesempatan ini saya mungkin ingin berbagi kepada ibu calon JGP supaya memberikan masukan bagaimana caranya atau kata-kata apa yang cocok untuk saya atau kita semua sampaikan kepada anak-anak kita yang ada di musola. Ya, untuk kesempatan ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita ada permasalahan tadi yang masalah yang memang itu juga pemikiran saya itu di musola. Setiap sholat kalau tidak ada yang memantau, saya tanya maaf pingsan kalau itu kupikir. Kalau disuruh diam, malah tambah ribut. Ya, jadi mungkin ada di antara mungkin sebelum guru CGP yang menjelaskan mungkin ada masukan dari teman-teman kita. Betul-betul ini permasalahan yang besar bagi saya itu yang di musola. Kalau masalah di salat kena ribut, kalau ditegur malah tambah ribut. Mungkin ada ibu saya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira justru inilah yang akan kita bahas, bagaimana kira-kira solusinya jika ada permasalahan yang terjadi seperti itu. Jadi yang selama ini yang kita lakukan nanti di sana, baru kita langsung menegur anak. Jadi sebaiknya barangkali ada kesepakatan yang harus kita buat di sini. Dan pertama kita munculkan keyakinan apa yang mungkin terjadi di musola. Misalnya, mungkinkah terjadi ketenangan di musola? Itu pertanyaan pertama. Saya kira mungkin sekali. Ya, jawabannya mungkin sekali terjadi. Tidak boleh bilang tidak mungkinnya. Kita harus yakin bahwa pasti bisa terjadi, insya Allah. Tinggallah kalau seperti apa. Kalau menurut saya, pertama, yakinkan pada siswa bahwa musola jauh lebih berbeda dengan ruang kelas, sama sekali berbeda. Jadi harus anak-anak yakin itu. Sebelum dia yakin, tidak akan hilang itu main-main di musola. Harus yakin bahwa musola bukan tempat bermain. Musola yaitu tempat keramat lah istilahnya. Dan itu harus diyakinkan kepada murid. Dan kita sepakat memberikan pemahaman kepada siswa. Jangan hanya 1-2 orang saja yang memberikan pemahaman kepada anak seperti itu. Itu pertama. Atau sepakatkah kita kira-kira kalau dibilang bahwa musola itu yakin bisa diam? Supaya Pak Tiar jangan mau pusing sendiri. Jangan mau pisan. Kalau yakin sih bahwa bisa, insya Allah ada solusinya. Iya. Insya Allah ada solusinya. Nah inilah barangkali yang perlu dibahas bersama. Apa langkah awal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam. Dan yang
yang paling utama lagi adalah nikmat kesehatan, sehingga kita masih sempat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan nantinya dipaparkan oleh salah satu teman kita yang sudah jadi calon guru penggerak atau CGP. Aplaus dulu. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita jalani sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, supaya kita bisa menggapai jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita memasuki susunan acara pada pagi hari ini, saya mengucapkan rasa hormat saya kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, dan Dewan Guru selaku pendidik anak-anak kita. Adapun kegiatan hari ini adalah diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini kata diseminasi saya belum juga tahu, nanti akan dipaparkan. Supaya lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara yang kedua, yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SD 590, yaitu Bapak Kastri SAG MM. Kepada Bapak saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, para guru dan staf yang hadir di ruangan ini. Yang saya hormati para moderator, Bapak moderator, Pak Istiar, yang kita sama-sama hormati, kita banggakan calon guru penggerak CGP. Ya, salah satunya guru yang berani maju di sekolah kita ini untuk sementara, ya, berani maju untuk sementara, karena CGP ini calon guru penggerak, artinya ini baru calon, kan ada namanya pertama itu tahapannya kita mendaftar melalui online. Di situ ada penjaringan. Setelah kita lulus dalam penjaringan, memenuhi persyaratan, maka kita menjadi CGP, calon penggerak, calon guru penggerak. Itu Bapak dan Ibu, ya. Dan juga tak lupa kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu kita memahami bahwa pendidikan itu penting, dan menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, kecuali kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita berhenti namanya menuntut ilmu. Itu Bapak dan Ibu, ya. Dan sampai kita sudah
berumur dan ini dengan budaya ya sudah berumur 52 tahun. Artinya bahwa mungkin 8 tahun ke depan ya kami sudah pensiun. Ya. Dan umur itu semakin ke depan semakin berkurang. Ya, kalau hitungan matematika ya bertambah, tapi sesuai dengan target kita itu kurang umur itu bapak ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Salah satunya menuntut ilmu. Apakah CGP ini salah satu cara untuk menuntut ilmu? Iya. Sudah pasti begitu Bapak. Dan saya melihat bahwa setelah calon guru penggerak kita ini maju sudah 3 bulan ya, sudah 3 bulan masuk, saya kira sudah ada kemajuan, ada peningkatan yang bisa kita lihat. Salah satu contohnya guru penggerak ini sudah 2 kali kita ini adakan pertemuan tentang seminar diseminasi ya, atau karya, memberikan paparan pengalaman apa yang selama ini dia dapatkan dalam komunitas itu. Karena saya berpikir guru penggerak ini punya komunitas, sehingga Bapak dan Ibu, ideas pendidikan itu kita didorong terus supaya guru itu masuk di dalam atau mendaftar di CGP. Ya pasti bahwa Bapak dan Ibu di sana itu pasti ada manfaatnya buat kita guru, terutama tentang bagaimana menumbuhkan minat, semangat dan kemauan kita untuk terus memahami apa yang menjadi kekurangan-kekurangan yang pada dasarnya Bapak dan Ibu, yang saya alami itu semakin kita sekolah menuntut ilmu, kita semakin merasa kurang. Dan apa yang selama ini kita miliki pada saat ada pertemuan kan, atau kita masuk di pendidikan secara formal, banyak hal yang kita tidak tahu. Luar biasa itu Bapak dan Ibu. Jadi karena sekarang itu guru, para kepala sekolah, termasuk kita di lingkup pendidikan, sudah berapa tahun itu memang tidak ada pelatihan. Sudah sama dulu, selalu ada pelatihan di kabupaten, di tingkat provinsi, kita diundang untuk melakukan atau mengikuti tentang bagaimana peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita. Jadi sekarang Bapak dan Ibu, dari mana kita itu, kita mau mengambil dari mana lagi itu tentang bagaimana kompetensi kita, ya tentu melalui ya elektronik. Dan sekarang itu yang kita pahami bahwa kita belajar melalui Google. Ada berapa Google saya lihat itu. Apalagi sekarang setelah Menteri Pendidikan meluncurkan berbagai fasilitas termasuk Chromebook ini, itulah tempat kita belajar dengan menggunakan akun belajar pendidikan. Makanya sekarang itu harus diaktifkan itu dan selalu kita pakai untuk membuka
mengacak terus, membuka terus apa-apa yang ada di dalam tentang masalah kaitannya dengan tugas kita sebagai pendidik. Termasuk kurikulum pendidikan, termasuk kurikulum Merdeka sekarang yang insya Allah 2024 itu akan dilakukan secara umum, secara menyeluruh karena sudah 2 tahun. Karena memang peraturan itu atau undang-undang itu berlaku setelah sudah berjalan minimal 2 tahun akan bisa dilakukan. Jadi itu Bapak dan Ibu. Jadi kembali bahwa hari ini kita akan mendengarkan lagi pemaparan dari calon guru penggerak kita tentang apa-apa yang perlu kita lakukan di sekolah. Yang saya tahu bahwa hari ini kita akan mendengarkan paparan sekaligus kita nanti akan mengambil suatu kesepakatan bersama apa budaya-budaya yang harus kita lakukan. Kan sebenarnya guru penggerak ini menggerakkan semua guru-guru termasuk ya tempat tugas kita menggerakkan paparan itu ya. Artinya sudah ada yang mau digerakkan. Artinya kita sudah paham. Cuma lagi gerakan nanti mau selalu disampaikan ya. Bukan lagi kita mau apa namanya mulai dari dasar bahwa yang selama ini memang kita tidak pernah lakukan. Sebenarnya sudah biasa kita lakukan. Tinggal kita mau gerakkan semua itu sehingga ada namanya guru penggerak. Ini yang dia turun nanti untuk mengingatkan kepada teman-teman semua, khususnya kita di Kabupaten Luwu. Nah kalau nanti itu semua guru di suatu sekolah itu sudah masuk semua menjadi guru penggerak, siapa yang mau digerakkan? Nanti kita aksen semua. Ya tinggal melakukan. Ya, tidak begitu. Jadi untuk tahap berikutnya ini tahap ke-11 ya? Berapa nih sekarang? Ke-11. Ya. Saya harapkan kepada kita semua ada lagi yang mendaftar. Ya, menjadi guru penggerak. Saya kira ada manfaatnya Bapak dan Ibu. Jadi budaya-budaya Bapak dan Ibu sebenarnya saya kasih gambaran secara umum bahwa apa-apa itu yang harus kita lakukan. Budaya apa itu yang harus kita lakukan dan mampu kita lakukan bersama dengan para siswa kita. Salah satu contoh, saya pernah berbincang-bincang dengan teman saya yang dari Kalimantan itu tentang keberhasilan kita di sekolah. Tapi memang kita perlu melakukan sesuatu hal, perlu disepakati. Kalau hanya kepala sekolah menyampaikan, tidak disepakati semua teman-teman, saya kira ini agak pincang harinya. Biarpun bagaimana saya sampaikan, tapi Bapak dan Ibu tidak setuju, pasti ada saja tidak melakukan. Contoh yang dia lakukan itu teman, apakah itu berat buat kita atau tidak? Kalau memang tidak berat, kenapa tidak kita lakukan? Seperti apa itu? Seperti budaya pada saat guru sebelum masuk di dalam kelas tempat tugasnya masing-masing ada arahan dulu. Ya. Ada arahan dari kepala sekolah atau siapa yang dituakan. Misalnya saya lambat datang karena sesuatu hal, ada teman dipercayakan, coba diberikan wejangan kepada teman-teman sebelum masuk di dalam kelas. Misalnya berbaris di depan kelas. Semua guru, semua staf sebelum melaksanakan tugas pada hari itu berbaris dulu di kelas. Baru saya berikan arahan. Contohnya, bagaimana Bapak dan Ibu sehat? Ya kalau ada yang tidak sehat, ke rumah sakit. Periksa dulu. Ya kan begitu. Supaya di dalam kelas itu sehat dia. Kemudian tanya lagi apa Bapak dan Ibu tidak ada masalah. Dipercaya
marah. Karena itu tadi mungkin hampir tabrak. Atau ada orang berkelahi di jalan, atau ada masalah di rumah tentang anak kah, tentang tetangga kah, tentang suami dan lain sebagainya kan. Pada saat dia apalagi lambat lagi datang karena masalah, langsung masuk dalam kelas. Pasti ambulan kita. Yakin saya itu. Iya, kan semua itu. Ya. Mana lagi? Bagaimana pun sudah dari persiapan pelajaran. Itu. Ya kalau tidak jadi, bukan ya kita masuk di dalam kelas. Kamu itu, ini kan budaya. Itulah yang dilakukan oleh teman-teman. Saya bicara seperti itu. Dapat hasil. Dan siswanya itu ya punya kompetensi yang luar biasa. Kenapa? Karena itu guru yang masuk dalam kelas penuh dengan semangat, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan persiapan, apalagi ini kan budaya. Ini yang harus kita, seperti yang disampaikan nanti mungkin ibu-ibu itu, seperti budaya yang seperti yang harus kita lakukan. Itu adalah satu. Kemudian yang lain, selain daripada di pintu, juga sebelum jam 7, karena jam 7.30 kan tidak sudah masuk dalam materi. Mungkin sebelum itu 10 menit sebelum dimulai pelajaran, guru-guru harus berada dan berdiri di depan pintu. Siswa masuk. Ya tanya dua siswanya, sehat nggak? Kalau tidak sehat ya, ada usaha lagi. Ya kan begitu. Bagaimana kukunya, bagaimana kebersihannya, bagaimana. Sebenarnya bapak dan ibu sudah paham semua. Yang saya bahwa kita sudah tahu. Saya sendiri saya tahu. Ya. Tapi kan harus ada kesepakatan kita. Karena saya sendiri sudah sampaikan, tapi kan ya begitu. Karena tidak ada kesepakatan, tapi kalau ada kesepakatan kita dulu, ya tentu siapa yang melanggar ya perasaan sendiri. Ya. Karena itu bapak dan ibu pemimpin itu kadang-kadang kita memang ada di dalam hati kita sebagai pemimpin selalu berperan antara tugas dan pasangan. Ya. Saya kemarin di Dinas Pendidikan, bukan berarti kita mau banggakan bahwa betulan di pendidikan itu. Kalau kita mau ketemu yang Pak Kadis untuk waktu sekarang, saya juga tidak tahu kenapa sulit lagi ketemu dengan Pak Kadis. Yang tidak ada salah. Kita saja mau ketemu berbagai macam jawaban setelah yang menjaga di situ ditanya bagaimana, tidak bisa kali ini tidak bisa. Kalau tidak ada petunjuk dari sana kan tidak mau, berarti pada dimarahi. Saya bincang-bincang memang selalu dimarahi. Maka di kata-kata yang tidak senonoh ini kan tidak menarik. Dan saya sebagai kepala sekolah bapak dan ibu, prinsip saya itu ya dalam tugas itu hanya relatif, tapi silaturahmi itu paling penting. Dan saya selalu dahulukan itu perasaan dan kemanusiaan. Kenapa? Karena saya kira inilah yang menjadi suatu hal yang saya pikir baik kita lakukan, karena kita sebenarnya adalah guru, apalagi kalau di pendidikan itu kalau kita mau marah-marah terus tidak harus juga sama dengan kita bapak dan ibu kalau tidak beda kita marah terus. Jadi saya kembali bapak dan ibu, budaya seperti ini ya mungkin kita harus sepakati. Kemarin itu kita sepakat budayakan itu menjemput siswa di situ, kita sudah berjalan. Alhamdulillah sudah berjalan dan
punya pengaruh. Karena siswa itu cepat datang. Nah, di rumah saja itu kalau kopi ya jauh kita ngegaung ini, jadi biasa saya tidak ditunggu. Kenapa? Yang namanya apa cepat karena pasti terlambat. Ya, seperti itu. Artinya bahwa itu ada pengaruhnya. Setelah kita berlakukan, kita berlakukan. Mungkin baik buat kita dan baik buat anak kita dan termasuk kepada orang tua. Dan saya kira seperti ini Bapak dan Ibu, bahwa sekolah kita ini kita sepakat bahwa bagaimana membantu sekolah kita ini dan kelas kita ini supaya siswa kita itu bisa jenuh, ya, bisa bisa tertarik, tidak jenuh dalam kelas kita. Kita lakukan yang mungkin siswa menarik, saat dia masuk dalam kelas kita, melihat ruang-ruang kita sangat indah, nanti suasananya memang ya teduh, sehingga anak itu bisa nyaman di dalam. Ya, sehingga anak itu tidak malas ke sekolah karena suasananya memang menurut perasaannya ya bagus. Jangan cerita dulu siswa Bapak dan Ibu ya. Kita coba di luar sana itu. Apa juga itu siswa apa? Kalau itu bagus sekali kalau makasih. Saya tidak berarti ini bukan berkaya sama berarti itu ya. Bukan berarti ini menjadi motivasi buat kita. Ya ada siswa itu baik kalau ibu daya kasih ketika karena itu paham sekali itu kan ada sedang begitu artinya bahwa ini menjadi motivasi. Kelebihannya ibu daya tentang materi kita mungkin ya kait dengan yang lain mungkin. Saya bilang, tema-tema matematika itu kita begitu. Termasuk Pak Yunus Dokter di dalam, karena memang tema matematika pada saat dia ada siswa, ya, mulai itu karena pengalamannya sudah lama, caranya memang, ya mungkin dia perhatikan seperti apa itu sehingga pada saat menyampaikan siswa cepat mengerti. Nah, pokoknya itu siswa, kita begitu. Jadi hati-hati kita buat ini ya. Kali kita sama-sama berinovasi terus supaya kita semua ini samping memang menjalankan tugas dan insya Allah di hari kemudian itu kalau kita dulu insya Allah ya diberikan tempat yang khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjadi amal jariah. Saya kira itu untuk sementara sebagai motivasi kepada kita semua karena ini lama sekali saya sampaikan masih banyak barangkali yang perlu kita sama-sama lakukan tetapi ini ada waktu terbatas dan saya kira untuk sementara saya ucapkan billahi bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, di mana di dalam sambutannya tadi bisa kita petik suatu ilmu yaitu jangan berhenti untuk menuntut ilmu dan selalu menyebarkan kebaikan. Semoga apa yang kita niatkan dari awal dan apa yang kita amalkan dapat bernilai amal jariah. Amin. Dan kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu pemaparan tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman
budaya positif yang akan dipaparkan langsung oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Ilmawati SPDGR CGP. Kita ada Ibu Ilma, kami persilahkan dimohon. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan guna duduk-duduk manis dalam mendengarkan penerapan pengalaman budaya positif yang akan nanti saya paparkan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tauladan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kasri SPD SAG MM, yang saya hormati Bapak Moderator Pak M. Istiar SPD CGP Angkatan 11 Insyaallah. Yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian, pada kesempatan ini saya berbicara di sini tidak ada niat untuk menggurui. Saya hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan apa yang telah saya dapatkan di dalam pendidikan program calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Luwu. Jadi ada beberapa yang nantinya akan saya paparkan yang mungkin kita semua sudah pada paham, kita semua sudah tahu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa semua budaya-budaya positif itu kita sudah pernah lakukan. Tapi di sini saya ingin mengingatkan kembali apa-apa saja yang termasuk budaya-budaya positif, dan juga ada pemahaman-pemahaman yang terus terang baru saya dapatkan di program pendidikan CGP ini. Kalau untuk rekan-rekan guru yang dari barangkali senior-senior sudah dapatkan di jenjang kuliah dulu. Tapi untuk saya pribadi, terus terang ini adalah hal yang pertama yang saya dapatkan. Dan ini ingin saya bagi kepada rekan-rekan guru yang lain. Baik Bapak dan Ibu, saya izin berdiri karena saya harus juga melihat apa yang ada di atas. Jadi di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, ya. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, yang nantinya keyakinan kelas ini akan dilebur menjadi keyakinan sekolah kita. Dan ini ada segitiga restitusi. Jadi di sini segitiga restitusi ini nanti bagaimana tindakan kita ketika terjadi suatu masalah kepada peserta didik kita, bagaimana cara kita menyikapinya sehingga masalah tersebut akan terselesaikan. Jadi yang pertama, disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di mana kata disiplin di sini saya selipkan sedikit. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman
hukuman. Iya. Jadi di sini ada nilai-nilai kebajikan. Yang pertama sesuai dengan kurikulum kita ke depannya, kurikulum Merdeka, ada profil pelajar Pancasila. Jadi di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi ada kesalahan pengetikan, mohon maaf. Bernalar kritis. Berikutnya, Ibu Primary Years Program atau biasa disingkat PYP itu nilai-nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, keterampilan hidup. Di dalam keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Iya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, di mana di sini itu pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu semua masuk di dalam penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, dan ini adalah kebutuhan dasar peserta didik kita. Selain ini adalah merupakan kebutuhan dasar kita. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama ada motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, yang terakhir, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru, yang ini yang baru saya dapatkan di program CGP ini. Yang pertama itu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi yang biasa kita lakukan sebagai guru, di mana kita terkadang menjadi penghukum. Terkadang juga kita menjadi pembuat merasa bersalah bagi anak didik kita. Kadang juga kita menjadi teman, kadang kita menjadi pemantau, dan kadang kita menjadi manajer. Dan yang diharuskan itu adalah kita sebagai pendidik harus menjadi manajer. Jadi ada contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya ada contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
Jadi di sini jika kita sebagai penghukum kita langsung memberikan hukuman kepada siswa tersebut, yaitu dengan hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi kontrol seorang guru menjadi seorang penghukum. Kemudian yang berikut, pembuat merasa bersalah. Jadi bisa kita lihat nanti dan kita raba-raba, kita rasa-rasakan apa yang pernah saya lakukan. Jadi di sini berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi kata-kata ini ternyata membuat anak itu merasa bersalah. Dan ini pada penyerapan 5 posisi kontrol guru ini, yang kedua, pertama dan kedua ini itu diharapkan kedepannya tidak akan terjadi kepada kita lagi. Yang ketiga, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi ini kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Itu ada kata-kata, contoh kata-kata ya dari kasus yang ada di atas. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi itu kita posisikan diri sebagai pemantau. Jadi ada kata-kata sedikit menyinggung konsekuensi yang akan didapatkan jika melanggar. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi jika seorang manajer yang diharapkan itu, kata-kata yang muncul adalah apakah kamu tahu kesalahanmu. Jadi kita menanyakan dulu, apa kamu tahu kesalahanmu, jangan sampai kita langsung menghukum sementara mereka tidak tahu apa kesalahannya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya. Jadi ada proses perbaikan bagaimana kita membimbing anak-anak untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Iya, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini jadi hampir sama dengan keyakinan sekolah nantinya akan diterapkan. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Jadi ada perubahan diyakinkan. Jadi keyakinan bukan peraturan. Kalau peraturan itu kayak bersifat apa? Keharusan. Iya. Jadi ada sanksi. Di keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak terlalu banyak, sedikit saja keyakinan kelas yang dibuat agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas sehingga mudah diterapkan. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Berikutnya disesuaikan dengan keyakinan kondisi yang ada di kelas kita. Yang terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi di sini bukan hanya kita sebagai seorang guru, jadi kembali lagi mengapa keyakinan bukan peraturan. Jika peraturan barangkali guru yang harus membuat. Semuanya peraturan ini dibuat oleh guru. Tetapi di sini keyakinan kelas ini kita mintai pendapat peserta didik kita, apa kira-kira keyakinan kelas yang akan kita sepakati ke depannya sehingga kegiatan pembelajaran kita itu akan lebih menyenangkan. Bagaimana apa yang diinginkan oleh siswa, kembali lagi ke kurikulum merdeka, berpihak pada murid ya. Selanjutnya segitiga restitusi. Jadi
di mana segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi bukan hanya seperti tadi, setelah kita melakukan, kita memposisikan diri kita sebagai kontrol guru, manajer, sebagai manajer, kemudian kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah pada umumnya dan pada keyakinan kelas pada khususnya. Ini adalah segitiga restitusi yang akan kita lakukan, di mana kita memberikan sesuatu kepada peserta didik kita, apa yang telah dia lakukan itu, sehingga dia dapat berubah menjadi seorang yang lebih bertanggung jawab. Iya, jadi dari segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ini tidak langsung memberikan kepada siswa bahwa dia salah. Kita harus berprinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak semua orang luput dari kesalahan. Jadi di sini berbuat salah itu wajar. Dalam menstabilkan identitas ini ada yang harus dipahami kita sebagai rekan pendidik itu bahwa kita tahu bahwa kesalahan itu wajar dilakukan oleh anak-anak, tapi kita nantinya akan memproses dari kesalahan yang dia lakukan itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Jadi kita sadari kesalahan yang mungkin dilakukan oleh siswa kita juga pernah kita lakukan, bukan hanya karena kesalahan dia saja. Berikut, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan juga kata yang terakhir itu, kamu berhak merasa begitu. Jadi terkadang ada anak-anak yang mengungkap, seperti ini bu, sakit ki, kayak begini. Jadi di dalam masalah seperti itu bisa kita memberikan kalimat-kalimat yang tidak hanya sekedar menyalahkan si anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi prinsipnya setiap perilaku berupaya, pasti mereka berupaya memenuhi suatu kebutuhan yang tertentu. Jadi di sini kata-katanya yang biasa dilakukan untuk validasi tindakan yang salah yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanyakan sama anak-anak kita, pasti ada alasannya kenapa dia seperti itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya dia melakukan kesalahan lompat dari meja, bisa saja dia melakukan yang lebih buruk dari itu, atau melempar kursi atau bagaimana itu contohnya ya. Berikut, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi bisa jadi dia melakukan kesalahan itu, dia melindungi sesuatu yang ingin dilindungi dari apa yang ada di dalam masalah tersebut. Yang terakhir, jadi kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi hampir sama dengan yang ketiga tadi. Jadi bisa jadi anak tersebut melakukan kesalahan karena ada yang dia lindungi di dalam dirinya, atau bagaimana biasa juga barangkali diambil pulpennya atau bagaimana sehingga terjadi pertengkaran. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi sebelumnya itu karena sudah ada keyakinan yang kita buat,
yaitu di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Jadi bisa kita kembalikan di sini tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa jika sudah ada keyakinan kelas yang kita buat nantinya, kita sudah mampu untuk berkomunikasi langsung sama anak-anak anak didik kita. Sudah ada keyakinan kelas apa yang kira-kira yang kami langgar setelah kita membuat keyakinan kelas, mereka berbuat kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ada. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi ini tergantung dari keyakinan kelas yang kita yakini di dalam kelas. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita sebuah kelas yang bagaimana yang dia inginkan. Berikut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini bagaimana kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian yang kedua tadi validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi sebelum menanyakan keyakinan harus ada dulu kesepakatan keyakinan kelas yang kita buat pada peserta didik. Yang biasanya selama saya sudah melakukan 2 lokakarya sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran harus ada kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi sebelum melakukan kegiatan ada kesepakatan kelas yang disediakan oleh pengajar praktik. Apakah kesepakatan kelas itu mampu kita lakukan? Jadi seperti ini juga, setiap kita akan mengajar bisa diingatkan peserta didik kita kapan kita membuat keyakinan kelas dan apa-apa saja keyakinan kelas yang kita harapkan menjadi kesepakatan kelas kita sebelum kita mengajar. Jadi ada keterikatan antara kita dengan peserta didik. Jadi misalnya tidak boleh ribut. Jadi kasih kesempatan juga peserta didik untuk mengungkapkan apa kira-kira yang mereka inginkan. Jangan sampai dilarang goyang kiri kanan sementara peserta didik kita nanti fokus kalau goyang kiri kanan. Jadi selanjutnya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya kita akan membuat keyakinan sekolah kita bersama dengan teman-teman yang lain, melihat apa yang telah saya paparkan tadi, apa kira-kira yang akan kita lakukan ke depan yang dapat menjadi budaya positif ke depannya SDN 590. Jadi sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari guru CGP, dan apa yang telah dipaparkan banyak sekali ilmu yang bisa kita petik dan sangat memotivasi kita untuk kedepannya. Di dalam pemaparannya tadi ada sedikit saya sedikit ambil pelajaran. Yang pertama masalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di dalam ada sedikit ternyata ada tadi terselip kata humor. Ternyata itu suatu memang kebutuhan. Karena itu saya ambil dari diri saya dalam keseharian saya. Kalau tidak ada humor saya, kayaknya saya kayak stres, sakit kepalaku. Jadi makanya itu sering sekali saya itu bersanda.
Marsanda Dan kayak yang kedua adalah 5 posisi kontrol guru. Tadi dipaparkan 1 penghukum dan itu termasuk diri saya sendiri. Karena saya kalau di kelas, kalau sudah 2-3 kali saya tegur langsung saya hukum. Apalagi kalau berdoa, main-main, jadi yang bermain itu sudah saya tegur 3 kali. Jadi nanti saya hukum naik di atas membaca doa sendiri. Jadi saya termasuk penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kadang juga saya memberikan kata-kata yang tidak tahu pedis atau bagaimana supaya anak-anak merasa bersalah atas perbuatannya. Jadi saya termasuk yang kedua juga. Nanti saya termasuk semuanya nanti. Yang kedua, ketiga adalah teman. Nah saya takutkan kalau saya kalau dekat sama siswa saya, takutnya setiap saya ucapan saya dia mengucapkan bersanda karena terlalu dekat. Dan keempat, pemantau. Ini kan kita harus pantau jadi termasuk semua. Yang kelima adalah manajer, ya manajer. Jadi ini memang bagus ini. Tapi ada kurangnya bagi saya, yaitu sebagai kontrol emosi. Karena emosi saya itu kadang tidak terkontrol. Yang ketiga adalah ini kata-kata yang baru lagi, yaitu merubah kata peraturan tadi menjadi suatu keyakinan. Karena memang betul yang kalau kita buat peraturan keras, kayaknya yang lebih dominan di dalam membuat peraturan adalah guru. Jadi kayaknya betul kita buat peraturan supaya dilaksanakan betul, dan kalau tidak dilaksanakan pemberian hukuman nanti di belakang. Nah kalau ini dari kata keyakinan itu kan kesepakatan. Jadi kalau sudah disepakati, sudah bekerja sama membuat kesepakatan, jadi dia merasa nanti, oh ini kan kesepakatan saya dengan guru saya. Saya kira itu dari saya, dan ini sangat termotivasi, inspirasi banget bagi saya, dan bagus kalau kita kasih aplaus untuk calon guru penggerak. Nah, kita ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya acara yang keempat yaitu diskusi terkait budaya positif di sekolah. Di sini kita akan mungkin agak bebas kalau kita berbincang, memberikan masukan-masukan apa kira-kira budaya positif yang betul-betul perlu kita terapkan di sekolah kita. Bagaimana? Saya serahkan kepada peserta untuk berdiskusi. Kira-kira masukan. Oke, silakan. Mungkin bagus kalau bagaimana supaya dengar suara indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini pemaparannya tadi sangat bagus, dan ada satu kata-kata yang kayaknya pertama kali saya dengar dan ternyata sangat bermakna, yaitu segitiga restitusi. Ya, ternyata makna atau tujuan dari atau pengertian dari segitiga restitusi ini adalah salah satu cara menyelesaikan suatu permasalahan atau proses cara menyelesaikan permasalahan sehingga menjadi lebih baik. Ya. Sekarang saya angkat satu permasalahan yang selama ini sudah lama dan sampai sekarang susah sekali saya menyelesaikannya. Ya. Jadi yaitu yang masalah di musola. Mungkin ada kata-kata yang bagus dan cocok untuk disampaikan kepada anak-anak kita yang ada di musola, sehingga kelakuan atau sikap yang mereka selama ini perlihatkan di sana berubah menjadi lebih baik. Jadi pada kesempatan ini saya mungkin ingin berbagi kepada ibu calon JGP supaya memberikan masukan bagaimana caranya atau kata-kata apa yang cocok untuk saya atau kita semua sampaikan kepada anak-anak kita yang ada di musola. Ya,
Untuk kesempatan ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita ada permasalahan tadi yang masalah yang memang itu juga pemikiran saya itu di musola. Setiap sholat kalau tidak ada yang memantau, saya tadi memang pingsan kalau itu kupikir. Kalau disuruh diam, malah tambah ribut. Ya, jadi mungkin ada di antara mungkin sebelum guru CGP yang menjelaskan mungkin ada masukan dari teman-teman kita. Betul-betul ini permasalahan yang besar bagi saya itu yang di masalah kalau masalah mau disalah kena ribut. Kalau ditegur malah tambah ribut. Mungkin ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira justru inilah yang akan kita bahas, bagaimana kira-kira solusinya jika ada permasalahan yang terjadi seperti itu. Jadi yang selama ini yang kita lakukan nanti di sana, baru kita langsung menegur anak. Jadi sebaiknya barangkali ada kesepakatan yang harus kita buat di sini. Dan pertama kita munculkan keyakinan apa yang mungkin terjadi di musola. Misalnya, mungkinkah terjadi ketenangan di musola? Itu pertanyaan pertama. Saya kira mungkin sekali. Ya, jawabannya mungkin sekali terjadi. Tidak boleh bilang tidak mungkinnya. Kita harus yakin bahwa pasti bisa terjadi, insya Allah. Tinggallah langkahnya seperti apa. Kalau menurut saya, pertama, yakinkan pada siswa bahwa musola jauh lebih berbeda dengan ruang kelas, sama sekali berbeda. Jadi harus anak-anak yakin itu. Sebelum dia yakin, tidak akan bilang itu main-main di musola. Harus yakin bahwa musola bukan tempat bermain. Musola yaitu tempat keramat lah istilahnya. Dan itu harus diyakinkan kepada murid. Dan kita sepakat memberikan pemahaman kepada siswa. Jangan hanya 1-2 orang saja yang memberikan pemahaman kepada anak seperti itu. Itu pertama. Atau sepakatkah kita kira-kira kalau dibilang bahwa musola itu yakin bisa diam? Supaya Pak Tiar jangan mau pusing sendiri, jangan mau pisan. Kalau yakin sih bahwa bisa, insya Allah ada solusinya. Iya, insya Allah ada solusinya. Nah inilah barangkali yang mau dibahas bersama. Apa langkah awal?